Kenapa perlu asuransi profesi seperti profesi dokter, pengacara, arsitek, dan sebagainya? Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan asuransi yang diperlukan oleh seorang pekerja dan pengusaha. Nah, bagi sobat yang adalah pekerja atau pengusaha, silakan boleh simak video saya sebelumnya. Kali ini saya akan bahas asuransi yang diperlukan oleh para profesional seperti dokter, pengacara, arsitek, dan sebagainya. Ada dua kategori dalam profesi. Saya ambil contoh dokter. Kategori pertama adalah dokter yang memperkerjakan diri sendiri. Ya, mereka buka praktek di rumah atau mereka yang bekerja di rumah sakit. Ini adalah kategori self-employee. Yang kedua adalah kategori dokter pengusaha. Ya, mereka punya klinik, mereka punya rumah sakit, bahkan mereka sudah tidak praktek lagi karena bisnisnya sudah jalan. Nah, ini kategori pengusaha. Nah, ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Di sini yang saya akan bahas adalah kategori pertama, yaitu kategori self-employee, yaitu mereka-mereka yang memperkerjakan diri sendiri. Profesi-profesi ini mengandalkan kemampuan atau skill. Seperti dokter, mengandalkan jari jemarinya untuk melakukan tindakan kepada pasien. Pengacara mengandalkan kemampuan untuk memenangkan sebuah perkara. Arsitek mengandalkan kemampuan untuk merancang, dan lain-lain seperti chef, aktor, seniman, dan sebagainya. Jika profesi-profesi ini kehilangan kemampuan bekerja akibat sakit berat, itu berarti kehilangan sumber penghasilannya. Bagaimana dengan pengeluaran tetap setiap bulannya? Nah, ini masalah. Maka asuransi yang diperlukan adalah asuransi yang bisa menggantikan seluruh penghasilannya. Apa bisa? Ya, di saat terpaksa harus berhenti bekerja, tidak bisa mengandalkan kemampuan diri lagi akibat suatu kondisi yang serius seperti stroke, jantung, kanker, gagal ginjal, dan sebagainya. Jangan khawatir, ada asuransi yang bisa memberi santunan sebesar penghasilan untuk selamanya. Misalnya, income 50 juta per bulan. Maka diperlukan asuransi dengan nilai pertanggungan sebesar 15 miliar. Di sini saya menggunakan asumsi suku bunga bank yaitu sebesar 4% per tahun. Maka pada saat terjadi sakit berat atau meninggal, maka keluarga yang ditinggalkan akan mendapatkan sebesar 15 miliar sebagai pengganti income yang hilang, yaitu sebesar 50 juta per bulan. Di sini tergantung alokasi investasi. Jika ditempatkan di pengembalian hasil yang lebih tinggi, misalnya reksadana atau saham, maka nilai pertanggungannya akan lebih rendah. Caranya adalah lakukan faktor pembagi. Bisa dengan suku bunga bank, reksadana, atau saham. Jika dibagi dengan suku bunga bank 4% tadi, maka uang pertanggungan adalah 15 miliar. Nah, jika dibagi dengan reksadana, misalnya imbal hasil 10%, maka nilai pertanggungannya adalah 6 miliar. Nah, kalau saya pribadi pilih apa? Saya akan cenderung pilih yang konservatif. Dengan memiliki proteksi penghasilan, maka keluarga akan merasa aman dan nyaman. Dan jangan lupa sobat, milikilah proteksi rawat inap untuk penggantian medis. Ini wajib ada ya. Sobat, premi asuransi adalah uang kecil beli uang besar. Jika tidak memaksakan keluar uang kecil, maka suatu saat bisa dipaksa keluar uang besar. Jika sobat ingin mengetahui berapa sih premi untuk mendapatkan proteksi penghasilan, silakan boleh konsultasi dengan saya. Saya Yustini Kemala, semangat pagi!